Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Abil Aziz. Kali ini saya akan menerangkan tentang tree. Tree itu berada dalam struktur non-linear. Ada dua struktur, yaitu linear dan non-linear. Dalam struktur linear itu ada stack dan queue. Dari stack dan queue itu ada array. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur non-linear, yaitu tree. Oke, selanjutnya ini contoh dari sebuah tree. Ngomong-ngomong tentang tree, apakah yang dimaksud dengan tree itu? Tree adalah struktur yang berisi sekumpulan elemen di mana salah satu elemen adalah root dan elemen-elemen lain adalah bagian-bagian pohon yang membentuk susunan hierarki dengan akar sebagai awal mula. Elemen-elemen pohon ini disebut dengan node. Istilah-istilah dalam tree yang pertama itu simpul atau vertex. Node itu adalah himpunan node atau titik pada sebuah tree. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian yang kedua busur atau edge, arch. Busur itu memiliki arti himpunan atau garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Contohnya A ke B, A ke C, A ke D. Di sini bisa kita hitung dalam tree itu dari 0. Yang pertama kita cari simpul. Di sini simpul ada 8. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Kemudian busur itu ada 7. 0 1 2 3 4 5 6 dan 7. Selanjutnya superordinat dan subordinat. Untuk superordinat itu adalah node yang berada di atas node lain secara langsung. Itu contoh seperti saya mengambil contoh ini. C merupakan superordinat simpul F dan G. Terus yang kedua son atau subordinat. Di sini subordinat itu memiliki arti cabang dari sebuah node yang secara langsung. Contohnya simpul F dan G itu mempunyai superordinat yang sama, yaitu simpul C. Dan simpul C memiliki subordinat yaitu simpul F dan simpul G. Root dan leaf. Root atau akar adalah node teratas dari sebuah tree. Node ini merupakan parent yang berada di level 0 atau level teratas. Dan akar itu simpul yang tidak memiliki superordinat. Kemudian daun atau leaf. Daun itu adalah node terakhir yang tidak memiliki anak atau child. Contoh dari akar itu adalah simbol A, dan daun itu E, F, G,
H, dan I. Level dan depth. Level adalah sebuah tingkatan dalam trik. Contohnya A itu berada pada level 0 atau level teratas karena A itu merupakan root. Yang kedua, D itu D, C, dan B atau tingkatan kedua itu berada di level 1, dan tingkatan terakhir itu berada di level 2. Untuk kedalaman itu kita bisa mencari dengan cara jika A itu merupakan level I atau kita bisa namai dengan I adalah, maka I ini bisa kita cari dengan cara level sama dengan I plus 1. Jadi kita mencari I, caranya I plus 2, jadi kedalamannya sama dengan 2. Degree atau derajat. Degree atau derajat itu menyatakan banyaknya subordinat pada simbol tersebut. Contohnya di sini simbol A itu memiliki 3 degree, yaitu B, C, dan D. Kemudian simbol B mempunyai 1 degree atau 1 derajat. Contohnya ini B itu E1, dan simbol C itu memiliki 2 derajat, yaitu F dan G, dan simbol D memiliki 2 derajat, H dan I. Sedangkan simbol-simbol daun ini seperti E, F, G, H, dan I itu tidak memiliki degree atau degree sama dengan 0. Selanjutnya penelusuran atau transversal. Penelusuran atau transversal pohon biner maksudnya ialah membaca atau mengunjungi simbol-simbol pohon biner dengan urutan tertentu. Ada 3 urutan atau 3 macam penelusuran yang kita bahas di sini. Yang pertama pre-order, yang kedua in order, yang ketiga post order. Ya, di sini ada pohon biner, ada plus, A, dan B. Plus ini itu disebut juga dengan operator, dan A, B itu disebut juga sebagai operan. Yang pertama pre-order. Pre-order itu dimana operator berada sebelum operan. Sebelum itu pre, jadi operator berada sebelum operannya. Yang kedua in order. In order itu dimana operator berada di antara atau di dalam operan. Terus yang terakhir post order, dimana operator berada setelah operan. Di sini kalau pre-order bisa dibilang dengan bentuk prefix, in order infix, dan post order bisa juga disebut dengan postfix. Ya, seperti halnya gambar yang tadi. Sekarang A, B, dan C. A di sini itu sebagai operatornya, B dan C di sini sebagai operan. Bila ditelusuri secara pre-order, yang artinya operator berada sebelum operan, di sini A berada sebelum B dan C. Kemudian yang in ordernya yaitu operator berada di antara operan, yaitu A berada di antara B dan C. Yang terakhir post ordernya yaitu dimana operator berada setelah operan. Di sini B, C itu di depan dan A di belakang, artinya operator berada setelah operan. Untuk
penelusuran lebih lanjut, kita akan menuju ke soal yang berikutnya. Ya, di sini ada contoh soal. Yang pertama kita akan mencari pre-ordernya dulu. Saya tulis dulu pre-ordernya, atau bisa dibilang prefix. Ya, yang pertama caranya kita tulis dulu ini A, terus B, terus C. A, B dan C. Tapi di sini A dan B kita kurung dulu. Ya, kurung di sini itu menunjukkan bahwa B dan C itu mempunyai anak, yaitu anak dari B, D dan E, anak dari C yaitu F dan G. Kemudian kita tulis lagi ya. Di sini kita tulis lagi anak dari B dan C masih kita kurung karena yang C belum kita kunjungi. Yang pertama kita kunjungi dari A, B, D dan E. Yang pertama mengunjungi A, mengunjungi B, lalu B mengunjungi anaknya yaitu D, D mengunjungi siblingnya yaitu E. Kemudian dari E kita mengunjungi ke B, ke C. Di sini C masih kita kurung karena anak dari C belum kita tulis. Ya, yang selanjutnya ini hasil akhirnya yaitu A, B, D, E, C, F dan G. Ini hasil dari pre-order dari soal ini, yaitu dimana operator berada sebelum operan. Sama halnya ini, dimana operator berada sebelum operan. Sini kita bisa tandai. Ini artinya bahwa dari ini sub tree ini kita mengunjungi ke sub tree siblingnya, sub tree sebelahnya. Ya, itu kalau pre-order atau infix. Ya, yang kedua kita mencari in order. Kita mencari in order. Ya. Mencari in order yaitu ketika operator berada di antara operan. Kita tulis operannya, jangan lupa dikurung karena dia mempunyai anak. Ya, operator berada di antara operan. Penyelesaiannya kita tulis dulu anak dari operan B. Yang pertama D, dimana D itu sebagai operan dan D dan E itu sebagai operan dan B di sini sebagai operatornya. Jadi D, kemudian B, kemudian E, kemudian kita lanjut ke A, dari ke A terus C. Ya. C di sini masih dikurung karena C belum dikeluarkan anaknya. Ya, kemudian kita tulis lagi D, B, E, A,
Terus di C ini seperti halnya yang B, kita tulis dulu dari operannya dulu, F, lalu lanjut ke operatornya C, terus ke operannya lagi G. Pertama kita dari D mengunjungi ke B, lalu B ke A ke E, dari E ke A, terus dari A ke F, F ke C, C ke G, dimana di sini operator di tengah. Kita tandai, bisa kita tandai seperti ini untuk mempermudah, dimana ini dari subtree ini mengunjungi ke rootnya, dari root mengunjungi ke subtree yang berikutnya. Ini yang dimaksud dengan in order. Yang terakhir kita akan mencari postfix atau post order. Di mana operator berada setelah operan. Kita tulis dulu operannya. Di mana di sini operan berada sebelum dari operator, atau operator berada setelah dari operan. Cara mencarinya, yang pertama kita cari dari B dulu. Cara mencari B itu sama halnya ini. Jadi B di sini itu sebagai operator dari D dan E, maka yang ditulis dulu ialah ini dulu, operannya dulu, yaitu D, E, kemudian B. Terus kemudian kita ini dulu, tulis dulu dari C nya dulu. Kemudian kita mencari anak dari C, kita tulis dulu anak dari B nya. Kemudian sama halnya mencari B, mencari C pun di sini C itu sebagai operatornya. Jadi kita tulis dulu operannya, yaitu F dan G. Kemudian lanjut ke operatornya C, kemudian A. Di sini bisa kita teliti bahwa operator berada setelah operan. Operator berada setelah operan. Untuk lebih mudah atau lebih memperjelas, kita kasih tanda dulu. Bisa dengan tanda tanya atau dengan yang lain. Ya. Di sini ini sebagai operatornya, yang mana operator berada setelah peran. Ya, sekian pembahasan dari saya tentang trik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.